Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Damburi Batubara yang biasa dipanggil Pak Dan. Pada kesempatan kali ini, Pak Dan akan memperkenalkan kurikulum dan pembelajaran SMP ITR Raihan saat pandemi COVID-19 di tahun 2020-2021 ini. Selamat mendengarkan. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa pengenalan lingkungan sekolah yang disingkat MPLS yang sebelumnya masa orientasi peserta didik. Pada tahun 2020-2021 ini, masa orientasi berbeda dengan tahun sebelum-sebelumnya. Dikarenakan pada tahun ini ada virus atau wabah COVID-19 hingga masa orientasi di tahun 2020-2021 ini materinya pembelajaran jarak jauh atau dilaksanakan di rumah. Selanjutnya, tujuan materi pembelajaran jarak jauh dalam MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mengenal kurikulum SMP dan beban belajar yang dijalani selama di SMP. Yang kedua, peserta didik mengenal dan memahami peraturan akademik sekolah. Dan yang ketiga, peserta didik mengenal metode pembelajaran jarak jauh dengan segala perangkatnya. Dan yang keempat, peserta didik mengenal cara belajar dari rumah. Dan yang terakhir, peserta didik mengenal teknik penilaian dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, inilah tujuan materi kurikulum SMP ITR Raihan dijelaskan di MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah supaya anakku semuanya mengetahui bagaimana cara belajar walaupun dari rumah. Kurikulum 2013. Sebelumnya mungkin anak-anak pernah mendengar KTSP kurikulum 2006. Sekarang kurikulum 2013. Apakah tujuan kurikulum 2013 itu? Adapun tujuan kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, itulah tujuan kurikulum 2013 yang kita pakai saat ini. Selanjutnya, mata pelajaran dan alokasi waktu pada kurikulum SMP di saat pandemi COVID-19. Nah, berbeda ketika kondisi normal dan di saat pandemi sekarang. Di saat pandemi sekarang ada pengurangan jam dalam 1 minggu. Sebagai berikut, pendidikan agama dan budi pekerti menjadi 2 jam. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga 2 jam. Bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, ilmu pengetahuan alam 4 jam, ilmu pengetahuan sosial 3 jam, bahasa Inggris 3 jam, seni budaya 2 jam, pendidikan jasmani
2 jam, prakarya 1 jam, bahasa Jawa juga 1 jam, mata pelajaran dalam 1 minggu. Jadi jumlahnya ada 28 jam dalam 1 minggu. Ini yang dipakai jenjang SMP ketika saat pandemi. Sekarang kita akan membahas mata pelajaran dan alokasi waktu pada kurikulum SMP TA Raihan di saat pandemi COVID-19. Berbeda dengan mata pelajaran dan alokasi waktu di saat normal dan juga dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Di sekolah SMP TA Raihan yang kita pakai sebagai berikut. Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti ada 2 jam dalam 1 minggu. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga 2 jam dalam 1 minggu. Bahasa Indonesia 2 jam dalam 1 minggu. Matematika 2 jam dalam 1 minggu. Ilmu pengetahuan alam juga 2 jam dalam 1 minggu. Ilmu pengetahuan sosial 2 jam dalam 1 minggu. Bahasa Inggris 2 jam dalam 1 minggu. Kelompok B, seni budaya ada 1 jam dalam 1 minggu. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 1 jam dalam 1 minggu. Prakarya 1 jam dalam 1 minggu. Bahasa Jawa 1 jam dalam 1 minggu. Bahasa Arab 2 jam dalam 1 minggu. Bimbingan konseling 2 jam dalam 1 minggu. Tahsin 2 jam dan tahfidz 2 jam dalam 1 minggu. Nah, inilah yang kita pakai di SMP TA Raihan. Anakku yang Pak Dam banggakan selanjutnya yaitu kalender pendidikan. Di tahun 2020-2021 ini, di semester gasal kita ada 6 bulan. Di 6 bulan ini ada 20 minggu kita tatap muka. Dan di semester 2 juga ada 6 bulan dan ada 18 minggu kita tatap muka. Nah, tabelnya seperti yang ada di slide ini. Baik anak yang pada banggakan, selanjutnya kita masuk ke penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap ada 2 macam yang dinilai. Yang pertama, spiritual, yang kedua sosial. Adapun spiritual adalah penilaian tentang bagaimana sikap ibadah anak-anak selama di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah akan dipantau oleh Bapak Ibu guru dan karyawan, kalau di rumah orang tua. Nanti di akhir akan dilaporkan kepada guru agama dan guru agamalah yang akan memberi nilai bagaimana nilai spiritual anak-anak dan dituliskan di rapot. Selanjutnya, kalau sosial itu tentang sikap sosial anak-anak. Bagaimana anak-anak dalam berteman, dalam kondisi di kelas, semuanya akan dipantau, juga dinilai oleh Bapak Ibu guru dan karyawan, nanti akan dilaporkan di akhir kepada guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan guru tersebutlah yang akan memberi nilai di akhir. Nah, ini juga masuk nilai rapot. Maka ini juga perlu diperhatikan oleh anak-anakku semuanya. Baik, sekarang kita masuk penilaian pengetahuan. Dalam penilaian pengetahuan ini ada 4 macam penilaian yang diambil. Yang pertama, tes tertulis, tes lisan, penugasan portofolio. Adapun tes tertulis itu ada 3 macam tes. Yang pertama, ulangan harian. Yang kedua, ulangan tengah semester. Dan yang ketiga, ulangan akhir semester. Nah, ini semuanya penting. Yang kedua, tes lisan. Yang ketiga, penugasan. Dan yang keempat, portofolio.
Keempat tes ini semuanya saling berkaitan karena semua akan dikalkulasi di akhir dan dibagi. Nah, karena ada pernah yang bertanya, Pak Dam, saya itu nilai tengah semesternya bagus, nilai akhir semesternya bagus, kok nilai rapot saya segini? Nah, itu berarti kemungkinan itu di penugasan atau portofolio atau tes lisannya kurang maksimal. Makanya nilai rapotnya juga kurang maksimal. Maka dari itu semuanya ini anak-anak perlu perhatikan karena satu sama lain saling berkaitan. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk ke penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan juga ada 4 macam penilaian. Yang pertama yaitu penilaian produk, yang kedua penilaian proyek, yang ketiga penilaian unjuk kerja, dan yang keempat portofolio. Nah, sama halnya dengan penilaian pengetahuan tadi, keempatnya ini semuanya juga penting. Kalau ada Bapak Ibu guru memberikan tugas tentang keterampilan, umpamanya portofolio, perlu anak-anak perhatikan. Itu juga penting, nilainya akan masuk nilai rapot. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk ke KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal semua mapel itu 75. Karena ini minimal, maka pada harap semuanya bisa di atas 75. Karena kalau pas 75 itu masih sangat kurang. Diusahakan kalau bisa 80 ke atas, itu yang bagus. Terakhir, pesan dari Pak Dam, tetap semangat belajar. Walaupun di rumah, tetap semangat belajar. Dan jangan lupa tetap juga menaati peraturan berlalu lintas dengan kendaraan sepeda ataupun kendaraan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.